Dulu waktu aku masih muda, aku ambil keputusan investasi itu bener-bener gak bijak. Asal percaya apa kata teman, apa kata media, apa kata influencer, beli pas harganya lagi mahal, jual di harga rendah, rugi besar, dan begitu harga asetnya murah malah gak diperhatiin. Miss opportunity dan harganya naik baru diperhatikan dan rush beli masuk. Nah, yang berubah buat saya adalah begitu saya mulai ngerti bahwa kalau investasi itu harus pakai data, harus pakai research. Dari situlah baru saya mulai membentuk kebiasaan baru, sehingga kalau Anda lihat ke rekam jejak kita sekarang, sejak kita mendirikan Mindstack sampai sekarang ya, semua analisa yang kita publish beneran terrealisasi. Bukan cuma soal Bitcoin ya, kalau kita omong hanya Bitcoin saja, kita udah bilang di Februari 2022, harga Bitcoin akan turun sampai akhir 2022. Kita beli di akhir 2022 di sekitar 15-17 ribuan dolar per Bitcoin. Sekarang sudah naik 2 kali lipat, hampir 28 ribuan lah. Tapi itu baru Bitcoin. Selain itu, di pertengahan 2022 kita sudah publish secara publik ya, bahwa akan terjadi persis apa yang terjadi sekarang. Inflasi akan roket naik tinggi, cek, bener. Pasar yang tergantung utang akan jebol semua. So, properti yang butuh KPR jebol. Pasar saham, pasar obligasi jebol semua. Sedangkan ada aset-aset yang harusnya semakin bernilai dan berharga di saat ada krisis berat. Kita sebutin 3, yaitu Bitcoin dan cryptocurrency, perak dan emas, so silver and gold, dan real estate atau properti, tapi yang hasilkan sesuatu produktif, hasil bumi atau hasil industri yang penting. Tiga-tiganya cek, dapat semua. Kok bisa? Ya itu yang mau kita bahas kali ini tentang dunia investasi. Dan karena ini topik besar ya, saya itu rencananya mau bikinin jadi satu series. Tapi tergantung dari reaksi kalian. Kalau kalian mau ya komen di video ini, ya mau nextnya ya kan. Kali ini saya rencana fokus ke dunia emas dan perak. Karena Bitcoin sudah kita cover secara detail di channel ini sebelumnya. Sekarang emas dan perak yang belum gerak, tapi mungkin bisa jadi gerak. So kalau siap mulai, ya mari kita mulai. Sebelum kita bahas dari segi harga dan prediksi bla 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 ya, harus ngerti data dulu. Kalau Anda perhatikan pola kita posting di channel ini ya, selalu merujuk kepada data dulu. Yang pertama adalah manipulasinya pasar emas. Kalau Anda lihat ini dari Reuters. Reuters itu media yang sangat dipercaya di dunia finansial. CNBC, Bloomberg, bahkan dari Department of Justice-nya sendiri, yaitu sistem pengadilannya Amerika. Mereka semua sudah cover secara detail bahwa pasar emas dan perak, lebih spesifiknya perak, itu dimanipulasi gila-gilaan oleh institusi finansial, sistem perbankan, terutama JP Morgan. Mereka sudah jelas-jelas nipu, jelas-jelas manipulasi harga perak untuk memihak ke kepentingannya bank, cuma didendain 1 miliaran dolar, hampir. Ya, gila nggak? Seperti kayak bayar pajak gitu loh untuk nipu secara publik. Ya, tapi intinya adalah kita harus paham dulu bahwa gerakan harga perak itu dimanipulasi. Selama sistem perbankan Amerika masih kuasai dunia, maka harga perak dan emas gak bisa lompat tinggi-tinggi roket seperti yang seharusnya. Oke, kenapa? Karena kalau harga emas dan perak naik, coba pikirkan, negara-negara yang kaya dengan banyak emas dan perak fisik itu bukan Amerika. India, Rusia, Cina, ini 3 negara yang pegang emas dan perak dengan jumlah terbesar. Kalau harga emas dan perak naik terlalu tinggi, terlalu cepat, maka negara ini yang jadi kaya, Amerika gak bisa kontrol lagi. So, untuk Amerika, mereka gak mau ada gerakan roket naik tinggi. Itu kenapa dimanipulasi. Untuk menjaga stabilitasnya dolar Amerika dan sistem keuangan zaman dulu. Zaman yang lama. Tapi masalahnya di sini, kita kan sudah membahas di konten sebelumnya di channel Mindstack tentang kematiannya dolar Amerika. Kita sudah menunjukkan bahwa muncullah sekarang negara-negara yang ambil ahli dari Amerika jadi kerajaan yang baru, yaitu negara yang di asosiasi BRICS. Brazil, Russia, India, China, South Africa, Saudi Arabia, dan terutama Rusia dan Cina. Mereka dalam satu asosiasi ini sudah mulai merekrut hampir semua negara seluruh dunia untuk cepat buang sistem dolar Amerika. Gak mau transaksi lagi pakai dolar. Nah,
kalau sudah ngerti itu, kapan manipulasi harga perak ini akan berakhir? Yang jelas gak mungkin berakhir karena JP Morgan berubah jadi baik. Oh, yang dulunya manipulasi gak jadi deh, saya cinta sama masyarakat. Gak akan terjadi kayak gitu. Yang akan terjadi adalah sistem yang baru, kerajaan baru ini yang kita bisa sebut asosiasi BRICS ya, mereka akan cetak standar yang baru juga. Kalau kita omong standar yang lama yang berlaku sekarang, kan pusatnya di mana? Di New York Exchange, London Exchange, di Chicago Exchange. Itu kan 3 pusat transaksi finansial yang mengontrol semua transaksi dunia. Selama sistem itu berlaku, selama sistem itu dihormati dan diakui oleh seluruh dunia, maka harga perak dan emas pasti dimanipulasi terus. Itu kenapa saya pertama kali beli perak dan emas itu tahun kalau nggak salah 2013-14an lah. Usia 17-an tahun, 18-an tahun. Dan di situ saya masih ingat orang-orang yang rekomen saya beli, mereka itu dengan semangat sekali bilang harga perak dan emas akan roket naik tinggi. Ini udah 10 tahunan lewat, mereka udah pada tua, udah kepalanya putih, jenggotnya putih, mukanya udah kerucut gini ya kan, dan gak kaya-kaya karena mereka gak sadar manipulasinya harus berakhir baru silver bisa naik cepat. Dan berakhirnya bukan karena JP Morgan dan sistem Amerika mau, tapi karena China, Rusia, dan negara-negara asosiasi BRICS ini mencetak standar baru. Jadi yang kita tungguin sebenarnya adalah kapan itu ada pusat baru, pusat transaksi baru, dan pusat perbankan baru. Mungkin muncul exchange Shanghai, exchange Beijing, atau exchange Moskow, atau exchange mana kayak. Itulah yang jadi pusat transaksi terbaru di kerajaan baru ini. Nah, di saat itu terjadi, yang pasti sistem baru gak mungkin mau akuin sistem yang lama. Gak akan hormati aturan yang lama. Ya, secara logika itu masuk akal. Dan di saat itulah manipulasinya berakhir. Di saat itulah harga perak roket naik tinggi. Nah, sekarang sudah ngerti ilmu itu, sudah ngerti dasarnya, ya jadi masuk akal kan kenapa 1 tahun yang lalu kita prediksikan, oke, sikat Bitcoin, sikat perak emas, sikat properti, bla bla bla. Ya, salah satu alasannya tentang perak ya adalah itu. Nah, akhir 2022 kita sudah beli sikat banyak Bitcoin dan alat Bitcoin mining pas harganya lagi murah sekali. Sudah kita cuan dari situ. Sebagian uang kita sudah kita alokasikan juga di perak dan emas di pertengahan 2023 sekarang. Tapi yang mana yang kita pilih lebih banyak? Oke, yang kita pakai kembali lagi ke data. Yang kita lihat adalah nilai pasar perak secara keseluruhan. Ini termasuk transaksi perak untuk barang fisiknya dan transaksi perak yang non-fisik yang namanya futures market. Kalau Anda melakukan researchnya sendiri, Anda akan lihat nilai pasar perak sekitar 5 triliun dolar. Oke? Ini dari 2014, jadi sekarang mungkin udah lebih tinggi lagi. Dari 5 triliun dolar, komponen atau komposisi yang transaksi perak fisik cuma 20 miliar. So, bayangin ya, sisanya itu semua kertas doang. Saya akan beli perak senilai sekian, tapi barangnya nggak ada. Nah, sekali lagi, selama ada manipulasi, sistem itu berlaku. Tapi begitu muncul standar baru, ada exchange di manapun itu yang gak akuin kertas-kertas Amerika, wah, berarti kenaikannya perak bisa potensi naikkan 250 kali lipat. Apakah ini akan terjadi? Cuma kapan? Masalahnya, kalau sama kayak zamannya 2013-an, begitu saya dikasih tahu, beli perak akan roket naik dalam 3-4 tahun. Ternyata 10 tahun gak kemana-mana. Kalau sampai itu terulang lagi, ya udah keburu tua, ya kan? So, itu kenapa kalau Anda lihat ke channelnya Mindstack, apa yang kita posting dan apa yang kita lakukan ya, bukan cuma posting. Itu kenapa kita ada campur aduk. Di akhir 2022, kita mayoritas masuk ke Bitcoin dan alat mesin mining Bitcoin. Karena kemurahan harganya waktu itu. Oke, sudah kita cuan dari situ. Kalau sekarang ada komponen dari portfolio kita yang kita alokasikan ke perak. Tapi ini bukan nasihat finansial ya, disclaimer besar, research sendiri, cross check sendiri. Tapi setidaknya sekarang dasarnya sudah masuk. Alasan kenapa kita omong apa yang kita omongkan, alasan kenapa kita beli apa yang kita beli, sudah jelas. Nah, sekali lagi saya sudah bilang dari awal, ini rencananya saya mau buat jadi satu series ya. So, kalau ini konten yang membantu Anda, komen di bawah video ini, minta next videonya, share ke teman-teman yang butuh, dan kalau Anda mau support channel ini, ya ayo kita saling support. Begitu Anda join jadi insider di channelnya Mindstack, kita akan memberikan Anda 70 video kursus yang menunjukkan cara hasilkan uang dengan jumlah lebih besar dan semuanya online. Tujuannya apa? Supaya ada uang lebih banyak untuk sikat aset-aset yang bagus ini. Kemudian kita juga akan pacaran setiap bulan dalam bentuk live stream langsung di YouTube, di mana Anda bisa langsung tanya jawab sama saya secara langsung live
untuk bantu Anda sukseskan bisnis Anda atau ambil keputusan yang lebih bijak dalam apapun itu. Semoga apa yang kita sharing di video ini membantu Anda ambil keputusan yang lebih bijak, yang bisa bantu Anda semakin sukses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Silahkan share dan komen dan subscribe ke channel Mindstack. Sampai jumpa di video selanjutnya.